higien sanitasinya. Itu toyibnya. Makanya kalau kami nanti di sisi halalnya, kalaupun halal terus 2 halalan toyibah gitu. Yang Pak Dian, kalau Pak Dian nanti sakit skemanya ngeten Pak Dian iki kan dari sisi hulu, gada peternak. Econe jenengan niku pun boten susah-susah pados daging ini karena di peternak dewe, ngoten kan. Jenengan bisa nanti sertifikasinya mau di RPH dulu atau langsung sekaligus ke resto. Kalau di resto, jenengan lebih meringkas biaya dan meringkas tenaga. Karena langsung di resto ini, nanti kita juga audit penyembelihannya. Tapi yang gak ada sertifikat, nanti CV-nya atas nama CV dan manufakturnya atau pabriknya itu warung atau rumah makannya. Lah, RPH-nya buat gak ada sertifikat Pak, karena including di proses untuk audit yang resto ini. Kalau kita ngecek suppliernya atau rumah potongnya penyembelihannya syar'i, itu bukan masalah. Karena dagingnya pun dicek juga sama auditor untuk ini. Tapi kalau jenengan pengen dua bisnis misalnya, jenengan juga punya resto, tapi jenengan juga bisa nyuplai daging halalnya, jenengan RPH-nya juga disertifikasi. Jadi jenengan lebih sekeco nanti. Jenengan punya peluang untuk jual daging-daging yang mereka orang-orang itu nggak ada sertifikat halal itu. Jadi kalau misalnya jenengan pertama pengen sertifikasi RPH dulu, aman, dagingnya pun halal dulu dan jenengan bisa share kemana-mana karena pun gak ada sertifikat halal. Tapi kalau pengen langsung loncat teng resto langsung, itu jenengan nanti RPH-nya kalaupun belum gak ada sertifikat halal, betul masalah. Kita pun juga nanti auditor akan ngecek proses penyembelihannya. Kalau proses penyembelihannya betul masalah, pun aman. Itu Pak Dian ya. Kemudian Pak Dian kaitannya dengan RPH yang titik kritisnya. Sebenarnya kita titik kritisnya kalau untuk RPH itu antara dirty sama clean area aja. Jadi antara misalnya jenengan kandangnya di mana, kemudian misalnya kambing masuknya dari mana gitu. Habis itu nanti dari masuknya kambing sama keluarnya daging jangan satu pintu, nggak saged. Nggih. Hilir lalu-lalangnya itu bukan asal satu pintu. Kalaupun misalnya satu pintu, jenengan harus bisa kasih sekat pakai MMT niki lah atau apalah semudahnya gitu ya, atau pakai triplek atau pakai apa biar nanti untuk memisahkan antara area kotor sama area bersih. Kalau misalnya kadang Pak, enten UKM atau dia cuma nyembelih 1 atau nyembelih 2, itu kan kecil banget kan? Lah itu disiasati Pak. Yang habis nyembelih, di sebelah sana nggak apa-apa. Tapi yang untuk area bersihnya, Pak, mohon Pak diparingi area yang lebih tinggi untuk ininya, untuk daging sembelihannya. Jadi dagingnya buatan keleleran dengan Anda, ya. Jadi misalnya enten meja, kemudian dikasih bak, daging sempun badhe saking dikleti niku langsung masukkan bak niku. Jadi niki misalnya nyipratnya boten sampai mriki, Pak. Boten sampai teng dhuwur niki nyiprate. Penanganan untuk jeroan pripun? Penanganan jeroan nanti ya penanganan di area kotor, di area yang bawah. Nah, kalau misalnya jenengan pengen bagus malih, jenengan harus ada sekat antara proses penyembelihan di sana, proses bersihnya di sini. Nah, misalnya nanti ada enten kayak ruangan mertos bukan gitu. Kayak misalnya kayak terowongan gitu yang habis daging pun badhe di kakas niku langsung dilebokke mriki lewat ruangan niki satu. Ngoten Pak Dian, nggih. Yang untuk ini untuk Pak Dian. Kemudian kalau misalnya nanti Pak Dian ada tipe bisnisnya lagi catering sama akikah gitu ya. Jadi nanti itu Pak Dian, kita akan yang sertifikat itu untuk resto sama catering itu semua menu, nggak boleh sebagian. Misalnya nanti jenengan restonya ini juga including untuk cateringnya dimasukkan semua. Entah menunya jenengan ada 200, 300 itu dianggapnya satu sertifikat. Lampirannya banyak, menunya banyak, itu biayanya cuma 1. Bisa dipakai. Kecuali kalau misalnya Pak Dian ini belum punya catering dan menunya belum didaftarkan sama sekali semuanya. Tiba-tiba setahun, 2 tahun yang akan datang setelah sertifikat muncul baru ada catering dan menunya ada tambahan. Jenengan daftarkan lagi yang untuk catering atau catering akikahnya. Kan antara untuk resto sama catering akikah itu biasanya kan menunya benten-benten. Nah, itu sertifikat benten malih. Kalau misalnya jenengan boten langsung didaftarkan saat di resto gitu, sakit ya, paham ya, difahami ya.
menunya semuanya di ini. Kita biasanya kalau di resto atau catering itu lebih ke menu. Dengan menunya, kalau dengan menunya khas untuk tematik misalnya, untuk olahan daging kambing itu malah lebih aman dibandingkan dengan resto-resto yang semuanya gitu ya, yang semuanya ada daging sapi, ada ini. Kalau yang untuk tematik misalnya untuk daging kambing enak Pak, malah lebih jenengan kan bahan bakunya daging kambing, entah tengkleng, satenya ada varian banyak, tengklengnya apa, kemudian menunya sambal dan lain sebagainya banyak, itu gak ada masalah. Nah, gitu ya, paham ya. Pak Akbar ketinggalan pun nate daftar ini ya, pelatihan ya. Betul ya? Oh, malah trainer gitu. Kalau Pak Akbar yang tadi kaitannya dengan resto atau catering, tadi seperti itu Pak Akbar. Dan terus jenengan boten angsal daftarkan sebagian. Jenengan punya list menu, semuanya didaftarkan. Dan list menu itu sebagai dasar jenengan nanti mau produksi damel menu itu, gitu. Nanti semua bahan ya itu harus ada sertifikat halal. Masalahnya yang di pasar itu insya Allah rata-rata sampun Pak, yang kemasan. Kalau yang untuk ayam tadi nyembelihnya sendiri, ya kita ada namanya audit supplier tadi. Jadi jenengan memfasilitasi kami untuk ke rumah potongnya, untuk kita cek untuk penyembelihannya. Aman Pak? Aman kalau yang untuk dagingnya. Tapi kalau yang untuk bahan-bahannya, kalau bahan-bahannya kemasan, rata-rata semuanya sekarang udah punya sertifikat kemasan. Kalau bahan-bahannya di pasar yang bahan-bahan yang receh-receh itu kan nabati, kemudian dan sebagainya, insya Allah aman semuanya. Betul masalah. Yang takut itu ketakutan Pak Akbar untuk mendaftarkan. Kalau biayanya Akbar ini antara 39 sampai 4 juta. Ini jawab pertanyaan dari Pak Roni tadi. Pak Roni, alhamdulillah Pak Roni, kemarin kami sampun komunikasi juga sama HPRI, Himpunan Pengusaha Hotel Resto Indonesia. Itu Pak, jadi sama Pak, prosesnya dikolektifkan. Kalau prosesnya dikolektifkan lebih sekeco nanti. Yang penting saya satu mintanya NIB sampun gada, layak izinnya sampun gada. Kalau yang RPA betul usah layak izin, betul usah ini, dan Pak Kepala Dinas sampun sanjang terus. Ya udah Mas, jalan dhisik sing halalnya. Kalau misalnya NKV mau disusulkan ya nanti jalan dewe gitu. Nah itu Pak, penting punya NIB. Bon, NIB niku kalau misalnya pun gajah, ayo kita bareng-bareng. Biayanya ya tadi sekitar 37 sampai 4 juta tadi. Berlaku kalau di sertifikatnya MUI 4 tahun. 4 tahun Pak. Saat niki enten perpu malih sertifikat itu berlaku selamanya asalkan tidak ada perubahan bahan sama perubahan menu. Nanti kalau ada perubahan bahan, perubahan menu nanti harus segera didaftarkan lagi. Ngoten. Nggih, itu. Nanti saya sepakat kalau misalnya Pak Faroni Badiyah Kolektif, malah saya ini yang maksudnya saya sering keliling untuk ngajar itu Pak. HPRI, Hotel Resto Indonesia, Bon, ini di area Solo mau alhamdulillah, PPJI, area catering tuh Bon kolektif Pak. Kalau kolektif kan sekecok. Kita punya fasilitas namanya full service tadi. Kalau misalnya pun gadah NIB, nanti akan kita handle daftarkan. Kemudian kita audit, habis itu baru kita ajukan ke Kemenak untuk minta sertifikat halalnya. Dan terus Mbon dimudahkan dengan full service-nya LPPOM yang kemarin kami sampaikan juga. Kemudian yang terakhir Pak Asep ya, Pak Asep ini Pak Asep, dia Pak Asep. Terus yang lebih ngertos ini kompetensi Juleha. Sebenarnya Juleha apa ya Mbak? Kadang Juleha yang satu itu pakai metode yang ini, kemudian diterapkan untuk Juleha yang lain, belum tentu bisa, belum tentu ini kompetensinya sama. Kalau bedanya halal sama syar'i, ya sebenarnya ya tadi disampaikan Pak Asep pun keren. Syar'i itu lebih ke keserawannya sebenarnya, lebih ke ihsannya, keserawannya. Dan terus misalnya menyembelihnya pun betul masalah Pak, misalnya nyembelih ya wes di awal kabeh. Kalau nyembelihnya baca bismillah terputus 3 saluran, nah itu pun halal. Tapi di sisi syar'inya atau di sisi keserawannya itu mboten. Wong teman-temannya isa apa meh disembelih dene delok kabeh misalnya. Itu jadi masalah itu. Kalau di keserawannya mboten angsal. Terus temen kambingnya atau temennya sapinya itu nggak boleh lihat temennya disembelih.
Mboten angsal, Pak. Tutupi mripate. Ya. Kalau syar'i, ya tadi sampaikan Pak Asep, lebih daripada halalnya itu. Lebih pada halalnya itu. Dan ini Pak Asep, nanti kalau misalnya ini korban ya, yang korban, nanti jenengan atos-atos Bapak Ibu, itu di pasca penyembelihan. Pasca penyembelihan. Ini penanganannya pripun? Entah digebuki dhisik, entah di apa. Niku dadi masalah niku. Nggih, mboten syar'i blas niku. Kalau nyembelihnya halal ya halal, tapi gak syar'i blas. Mboten syar'i blas. Penanganannya juga ngoten mengke nak bakdo disembelih ya, ditunggu riyen, jangan sampai dia belum mati tapi langsung dilulangi. Kalau dari LP POM MUI itu malah mboten membolehkan. Itu dianggapnya ini matinya karena dilulangi atau matinya karena disembelih. Tuh. Oke. Kemudian pasca sembelih itu nanti atas-atasnya kadang penanganan daging ya, jenengan Bapak Ibu jangan sampai misalnya nganggo alas kaki, gak sandalan, gak opo, tiba-tiba moroning terpal, iki idak-idak semuanya. Itu sing atus-atus nggih. Biasanya niku sing teng desa-desa atau teng niki kan boten di napa nggih, boten digubris kan, boten diperhatikan. Itu sing atus-atus biasanya. Nggih. Wah, iki wis kajate wong akeh kok, ayo bareng-bareng. Oh, nganggo singletan tok. Ya itu sing boten syar'inya ngoten Pak Asep. Kemudian nggih Pak Asep, kalau misalnya metode dorong atau metode tarik itu sebenarnya keahlian masing-masing ke juleha, nggih. Kadang juleha yang udah pengalaman, dia lebih nyamannya pakai dorong. Kalau tarik itu kan dereng tentu maksudnya malah sesuai dengan kerentek yatin ini ngoten. Kalau idealnya, memang teorinya dari trainer itu kan disampaikan. Oh, yang metode dorong ngeten, metode tarik ngeten, metode ini ngeten, ini ngeten kelemahan, ngeten manfaatnya masing-masing semuanya. Tapi kalau biasanya juleha itu lebih ke pengalaman dan lebih ke kompetensinya dia Mbak. Gitu. Kadang yang misalnya kalau nyampaikan teng juleha teng pundi-pundi ngoten, belum tentu saya serap. Misalnya pesertanya serap, Pak. Kalau biasanya boten ngoten kok, Pak. Biasanya kalau saya nyembelih cuma satu tangan, Pak. Saya biasanya kalau ayam misalnya, kalau biasanya saya cuma satu tangan terus digrek ngeten, sakit. Nah, jenengan misalnya memaksakan 2 orang, wah Pak, saya nggak jadi produksi Pak, kelamaan Pak. Kalau misalnya kambing, misalnya juga ngoten, kadang enten Pak, niku biasanya kan kalau kita seringnya itu nyembelih kan lambung kirinya itu kan paling bawah toh. Menghadap kiblat, misalnya kiblatnya mereka, berarti kan madep mereng ke selatan dong, mereng ke selatan, boten kidal. Tapi kalau orang yang kidal pengennya merengnya ke timur, ke utara Pak. Dan aku kidal enak gini. Ngoten biasanya untuk juleha memang lebih ke kenyamanannya juleha piyambak. Cuman ya itu harus halal dan syar'i. Ngoten nggih. Matur suwun sangat Bapak Ibu, barangkali enten malih Mas, monggo. Sampun? Nggih. Ya. Boleh satu lagi Mas Rasid boleh ya? Ya. Siap. Nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bram dari Boyolali yang ingin